Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada satu kisah seseorang yang memiliki doa yang mustajab namun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa. Dia adalah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah adalah seseorang yang memiliki doa yang mustajab, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, di akhir hidupnya ia meninggal secara mengenaskan. Bal'am bin Ba'urah adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa doa-doanya dapat terkabul. Ia hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan merupakan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa, maka Bal'am bin Ba'urah dipercaya oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan menyimpang lainnya. Bal'am bin Ba'urah diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada raja di daerah Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke Madian seizin atau tanpa seizin penguasa Madian. Sesampai di hadapan Raja Madian, ada hal yang berbeda pada diri Bal'am bin Ba'urah. Ia tampak terkesima oleh pesona Madian dan keindahan istananya. Raja Madian saat itu menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Ba'urah. Oleh karena itu, sang raja menawarkan isi Madian akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik bagi Bal'am, mulai dari harta, wanita, dan tahta. Setelah Bal'am menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan Madian, Bal'am bin Ba'urah diminta oleh raja untuk membendung dan mengusir Nabi Musa alaihissalam dan orang-orangnya yang hendak masuk ke Madian. Mereka pun mendatangi Bal'am seraya berkata, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Bal'am menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Bal'am kemudian berkata, "Celakalah kalian. Nabi Allah itu dijaga oleh para malaikat dan orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin aku mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jika aku berdoa kepada Allah supaya menolak Musa, berikut orang-orang yang menyertainya, niscaya lenyaplah dunia dan akhiratku." Karena sang raja merasa tak mampu membujuk Bal'am, akhirnya ia memutuskan untuk membujuk istri Bal'am dengan menawarkan banyak harta dan kemegahan. Singkat cerita, sang istri pun membujuk Bal'am agar menerima tawaran sang raja. "Lihatlah betapa banyak harta dan kemegahan yang raja tawarkan untuk keluarga kita. Butuh berapa tahun engkau bekerja untuk memperoleh harta sebanyak itu? Kita masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan perintah sang raja. Allah pasti mengampuni," ujar istri Bal'am. Mendengar ucapan sang istri, iman Bal'am pun mulai goyah dan tak kuasa menolak permintaan sang raja. Pada malam hari, saat penduduk Madian tenggelam dalam lelap, Bal'am kemudian menaiki keledainya menuju Bukit Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderum dan tak mau berjalan. Bal'am pun turun dan memukulnya. Awalnya keledai itu tak mau jalan, tetapi karena dipukul keras, keledai itu pun berdiri. Baru berjalan beberapa langkah, kemudian keledai itu pun berhenti. Lalu dipukulnya kembali hingga berdiri.
Selanjutnya keledai itu terus menolak, tak mau berjalan. Ketika ia kembali menyiksa keledainya, maka Allah mengizinkan keledai tersebut untuk berbicara kepadanya. Keledai itu pun berkata, "Celakalah engkau wahai Bal'am. Kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaumnya untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu tak peduli dan terus memukulnya. Setelah tiba di atas bukit, Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Bal'am bin Baura sangat yakin akan terkabulnya permintaannya kali ini. Sesaat setelah ia kembali, dalam tidurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran penguasa Madian sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertaubat dan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia terlaknat. Pagi hari setelah menyadari kini dirinya sudah tidak laku lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya bertaubat, namun Bal'am bin Baura semakin bertingkah. Ia mengumpulkan penduduk Madian dan berkhotbah, "Wahai penduduk Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju kota ini, dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan di kota ini." Pernyataan Bal'am bin Baura tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan dan orang dekat Nabi Musa, ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang rakus dan gemar berfoya-foya, dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan. Mengikuti arahan Bal'am bin Baura, penduduk Madian memoles kota mereka sedemikian rupawan. Harta dan perhiasan mereka ditata seapik dan menakjubkan. Wanita-wanita ranum, seksi dan cantik jelita dipersiapkan menyambut rombongan Nabi Musa di depan gerbang kota untuk nantinya akan diajak berzina. Tak terkecuali putri sang raja juga ikut memoles dirinya dengan syarat ia hanya ingin berzina dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan benar saja, sesampainya Nabi Musa dan orang-orangnya di Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpahan Madian. Mereka terlena dengan desiran lembut suara-suara wanita yang memanggil dan merayu. Pengikut Nabi Musa bergelimpangan jatuh dalam pelukan wanita-wanita cantik dan kenikmatan Madian. Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa, dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madian semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Bal'am bin Baura sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap angin lalu. Penduduk Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan dan kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk Madian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka penyakit taun. Akibat penyakit ini, penduduk Madian berguguran dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Atas perbuatannya ini, Bal'am bin Baura dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia laknat. Ia disebut seperti anjing yang menggonggong, sebagaimana dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 174-177. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai ia tergoda, lalu jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzolimi diri sendiri. Ayat di atas menjelaskan tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertaubat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun Bal'am memilih menentang dan menolak hidayahnya. Bahkan Bal'am menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya.
Bal'am bin Baura akhirnya mati bersama penyakit taun yang melanda kota Madian. Nauzubillahi min zalik.